membuka hati memasuki terobosan baru untuk menerima kebaikan dan berkat Tuhan. Pondok Daud begitu spesial bagi hati Tuhan, bukan karena tempatnya yang menakjubkan, tetapi adalah karena kualitas hati Daud yang spesial bagi Tuhan. Hati yang taat dan selalu tertuju pada Tuhan, bukan hati yang setengah atau 99%, tetapi 100% dan terbukti ketika tentara Israel menghadapi raksasa Goliat. Satu orang pun tidak ada berani tentara Israel maju menantang raksasa Goliat, kecuali seorang Daud, seorang gembala oleh karena nama Tuhan. Daud seorang raja yang sukses, kuat dan begitu berkenan bagi Tuhan adalah karena gaya penyembahan Daud yang luar biasa, yaitu 7 kali dalam sehari menyembah Tuhan. Dan Daud selalu menang di medan perang dengan mengalahkan berlaksa-laksa, bahkan melebihi Raja Saul yang hanya memenangkan beribu-ribu, adalah karena Daud punya kunci hidup yang taat pada Tuhan, sehingga Tuhan selalu menyertai Daud dan memberi kemenangan. 2 Samuel 8 ayat 14b, Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemana ia pergi berperang. Kemenangan Daud bukan karena kekuatan dan kehebatannya, tetapi pemberian Tuhan. Daud menjadi istimewa di hati Tuhan dan selalu menyertai dia, bukan karena paras, tetapi karena hati Daud yang terbuka, roh yang menyala bagi Tuhan. Saul yang mengerjakan perintah tetapi tidak 100% pada Tuhan, maka Tuhan menolak Saul sebagai raja dan memilih Daud sebagai gantinya. 1 Samuel 15 ayat 23b, karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Hati yang menyembah dan taat pada Tuhan, yang berkenan bagi Tuhan akan menerima berkat berlimpah, kebaikan Tuhan dan kemurahannya. Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Saudara dalam kasih Tuhan, kehebatan, paras, kuasa dan jabatan tidak ada yang dapat dibanggakan di hadapan Tuhan. Sebab jika Tuhan tidak berkenan, semuanya akan bisa Tuhan ambil dan binasakan. Sebaliknya, sekecil, sehina, atau serendah apapun pandangan orang lain terhadap saudara, jika Tuhan berkenan dan mengangkat saudara, tidak ada yang dapat merendahkan saudara. Mari miliki hati yang terbuka, tertuju pada Tuhan, memasuki terobosan dan dimensi baru untuk menikmati kebaikan dan berkat Tuhan. Efesus 3 ayat 20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas segala kebaikan-Mu yang membimbing kami Tuhan, yang memberi kami berkat baru setiap harinya. Ajari kami Tuhan untuk selalu setia dan taat padamu, untuk kami boleh Tuhan masuk ke terobosan baru, masuk dimensi baru, untuk menerima segala kebaikan-Mu, berkat-berkat dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Sepanjang hari kami mau serahkan kehidupan kami bagi-Mu Tuhan. Engkau memberkati usaha dan pekerjaan kami. Engkau yang memberkati segala usaha kami Tuhan. Engkau memberkati lumbung-lumbung kami, anak-anak kami, dan bahkan masa depan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu, kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dan kami mengucap syukur buat kesembuhan, mengucap syukur atas berkat berlimpah. Kami mengucap syukur atas segala kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat masa depan kami yang lebih baik, yang semakin menaik. Ampuni dosa kami supaya kami terus layak menerima berkat kemurahan-Mu
yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami berdoa di dalam satu nama yang indah, yaitu Yesus Kristus yang hidup berkuasa. Amin.